Kang Ahmad Masyudin, Iya. yang akrab dipanggil Kang Udin. Salah satu korban dari tragedi Cikesik, tragedi berdarah yang masih hidup sampai sekarang gitu ya Kang ya? Tepatnya terselamatkan. Terselamatkan. Di media udah banyak Kang yang nyeritain misalnya sampai ada pembacokan, ada yang sampai hampir meninggal dan semacam lah yang ngeri-ngeri gitu. Aku penasarannya, what happened? Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu? Kenapa Kang Udin di situ, di tempat itu, apakah memang warga lokal, apa emang lagi pas aja, terus kenapa tiba-tiba ada banyak orang kayak gitu? Mungkin gimana sih Kang ceritanya? Sebenarnya gini, Cikesik itu kan sebenarnya mungkin ada backgroundnya, yang mungkin nanti akan saya ceritakan di akhir-akhir. Tapi Cikesik ini sebenarnya kan kami itu ke sana itu sebenarnya hanya mau nolong Pak Suparman. Pak Suparman ini orang Ahmadiyah. Ya, dia tuh mau baliknya Balik. Ahmadiyah di Cikesik saat itu ya. Kayak ustadznya gitu lah ya. Ustadznya Ahmadiyah lah. Ya. Nah, dia tugas di sana. Tugas di Cikesik. Dan juga kebetulan dia asli sana dan keluarganya di situ semua. Oke. Nah, saat itu kami itu dari kebetulan saya di Parung saat itu dikontak dan diajak untuk ke Polres Pandeglang karena saat itu adalah Pak Parman itu diamankan ya. Diamankan. Ditangkap di Polres tersebut gitu. Tapi kita nggak tahu di Polres itu diamankan kenapa. Iya. Nah, kalau dari Parung ke sana itu Kang Udin sebagai saya saat itu sebagai Hudam. Hudam, pemuda kan, Ahmadiyah pemuda ya. Ahmadiyah kan mempunyai peran kan dalam sisi menjaga keamanan ya. Jadi saat itu saya bertugas sebagai Hudam dan kebetulan saya sebagai asisten umuminya. Umumi itu apa tuh Kang? Umumi itu bagian keamanan. Bagian keamanan. Oke, itu berarti dari Parung tim keamanannya dikirim ke Polres itu ya untuk ngecek. Dikontak oleh salah satu pengurus. Dan akhirnya saya ikut di dalam untuk menemui Pak Parman tersebut. Nah udah dikontak, lalu berangkatlah bareng-bareng tuh berarti dari Jakarta, dari Parung? Iya berangkat saya dari Parung 3 orang. 3 orang dari Parung? Sama almarhum ya yang meninggal nanti ya. Itu 3 orang dan kami itu ke Pandeglang. Nah ke Pandeglang itu bukan Pandeglang, ke Serang. Ke Serang. Ke Serang itu kami akhirnya ke Polresnya, kemudian di situ Pak Parman itu malah minta tolong untuk kami ke Cikesik. Oh, misi awalnya sebenarnya untuk iniin Pak Parman gitu, ngebebasin atau kayak ngurusin Pak Parman gimana gitu. Iya, minta tolongin Pak Parman, tapi akhirnya pas ketemu Pak Parman justru dia minta tolong untuk selamatkan dan tolong keluarganya, dia kan di sana semua. Keluarganya di sana. Keluarganya itu adiknya, kakaknya, saudaranya, ibunya, semua di sana. Dan anggota Jemaat Ahmadiyah di Cikesik juga gitu ya. Situ, Itu berarti dari Jakarta yang tadinya ke Polres Serang, tapi disuruh ke Cikesik. Ini jam berapa nih, Kang? Kita tuh sampai Serang itu jam 1 malam. Jam 1, wah capek tuh. Jam 1 malam polisi. Dan akhirnya kita setelah jam 1 malam itu, kebetulan ada Hudam atau pemuda-pemuda dari Serang sendiri ya. Iya, yang ngebantuin juga gitu ya. Lokasi kan. Dia yang akhirnya bilang, ayo mau dampingin nggak? Cikesik, ayo teman Cikesik itu jauh banget. Oh, dari Serang tuh Cikesik masih... Mungkin karena jalannya ya, dulu tuh jalannya tuh berbatu, jadi kita tuh terasa tuh jalan hampir 6 jam. 6 jam. Perjalanan ke Cikesik ya. Nah, ini ke Cikesik nih arahnya udah kegambar akan ada, kalau di media-media kan ada berapa ribu orang, berapa truk, peleton, segala macam. Kita cuma tahu itu ini kampung banget lah. Kampung. Pas perjalanan itu kan, menuju perjalanan tuh, saya ingat banget tuh jam 2 malam. Saya jalan, dan itu kan gelap malam. Sampai itu pagi jam 7. Selama perjalanan itu sepi-sepi aja, kampung kan, kampung banget ya. Nah, sebentar dekat laut. Ini tuh ke Cikesik untuk nyelamatin yang keluarga Pak Parman dan warga Jemaat Ahmadiyah itu maksudnya dievakuasi ke... Ya, nggak jelas, karena kita cuma bilang ke Cikesik, tolongin keluarga kami. Jadi kami ya udah tolonginnya itu juga belum ada ininya ya, kayak apa dipindahin. Datang dulu aja yang penting kan. Datang dulu melihat apakah cuma dijagain atau seperti apa, kita nggak tahu kan. Itu penilaiannya nanti kalau datang baru gitu ya. Lanjut tadi jam 7 sampai Cikesiknya jam 7. Iya, jam 7 Cikesik. Lalu kami disediain nama makan oleh adiknya Pak Parman ya. Terus kami makan, terus tiba-tiba ada polisi datang. Saya lupa namanya siapa. Ini jam? Itu sekitar jam 8-an lah. Jam 8 sekian polisi datang, lalu menyampaikan bahwa kita disuruh
pergi dari situ, tapi nggak jelas. Maksudnya pergi ada apa? Diusir nih. Itu maksudnya demi keamanan itu balik. Nah, maksudnya kan di situ harusnya kan polisi sampaikan bahwa ini akan ada penyerangan, kan ini. Polisi bilang apa, Kang? Saya lupa tepatnya, tapi polisi itu ya cuma sampaikan bahwa ini akan ada masa datang, tapi kan kita nggak tahu jumlahnya berapa. Maksudnya tidak tergambar urgensinya gitu. Urgensi dalam artian kan ketika itu ini begini atau dipaksa untuk evakuasi. Masa datang ini bayangannya kayak cuman ini ya Kang ya apa? Demo atau kita bisa dialog kan, lah gitu ya. Biasanya kan kita orang jemaat kan udah agak sering ya. Sering kayak gitu kan tuh cuman demo doang kan, teriak-teriak di depan, nggak akan sampai seperti yang terjadi di Sekesik itu nggak pernah kebayang kan. Dan itu menambah urgensi untuk stay di situ karena ya jadi supaya ada pendampingnya juga gitu kan kalau ada demo gitu. Ya iyalah, karena berpikir kita kan kayak gitu kan. Tapi polisi sebenarnya tahu nggak sih Kang itu? Saya nggak tahu deh. Saya tepatnya nggak tahu, karena memang kita benar-benar nggak tahu. Jadi benar-benar tuh kita semua tuh blank, nggak tahu apa-apa. Saya ingat banget tuh pas lagi saya minum kopi di belakang itu, sama Roni, sama almarhum, sama Iwan. Ini dari Jakarta berarti ini. Gimana? Itu kaca pecah kan. Wah, terang. Ada apa nih? Langsung kita ke depan, terus udah ada lemparan batu. Lempar batu. Berapa orang tuh? Itu mungkin udah ada 100-an kali ya. Udah datang kan tuh. Terus Pak Deden Sujana, saat itu kan dia koordinator kami lah perjalanan. Koordinator yang tim keamanan tadi itu. Maju untuk menghalau supaya dia nggak masuk gitu. Nah ini maju dalam kondisi dilemparin batu sama 100 orang tadi? Mereka kan nyerang ya. Kita tuh bukan bentrokan. Lalu mereka datang, terus kami itu ya terpaksa untuk bertahan ya. Dalam bertahan tuh ya melindungi diri lah, melindungi rumahnya Pak Parman, asetnya jemaat juga gitu. Jadi kami coba untuk melawan dengan apa yang ini lempar-lempar aja. Di mereka pun akhirnya lempar-lempar juga. Tapi mereka dua, karena kan kami pas kaca pecah itu kami kaget kan. Kami ke depan, lalu ternyata Pak Deden udah maju untuk ini. Tapi ketika kondisi masanya makin banyak ya, terus saya ngomong bahwa kita mundur gitu. Bertahan tuh tadi gimana Kang? Bertahan ya lebih ke berusaha untuk gitu kan? Iya, untuk menyelamatkan diri kita harus ini, karena kan kabur kah ke belakang? Akhirnya kita ke belakang, kabur. Itu waktu 100 orang apa sudah semakin banyak? Itu makin banyak. Kita kabur itu saya, Roni, terus Chandra, Warsono, Baby itu lari ke belakang untuk menyelamatkan. Bahkan semuanya yang ikut, yang dari Jakarta dan juga dari Serang tuh lari ke belakang karena mereka nggak tahu apa-apa. Ini kan. Nah, Pak Dedennya masih di depan. Kita terpisah tuh. Pak Deden mungkin beliau tuh juga menyelamatkan diri ya, tapi setahu saya setelah kejadian itu beliau tuh informasinya katanya beberapa orang ada yang masuk ke rumah Pak Parman. Oh, ini yang orang-orang yang nyerang tadi? Bukan, yang Pak Dedennya. Pak Deden, terus beberapa melindungi orang diri di rumah. Iya, masuk ke, jadi kita terpisah. Pak Deden di bagian depan, terus kami beberapa yang koncok-konconya lah ya, itu ke bagian belakang itu. Lari sekitar 200 meter atau 300 meter lah. Iya. Itu. Kenapa Kang nggak dari awal kayak waktu ada batu, ini lagi ngopi kan batu, langsung pergi gitu? Gimana perginya? Orang pun kita harus keluar pintu depan. Oh, pintunya cuma satu dan itulah yang diserang sama warganya. Kan kaca pecah tuh, dan kita kan harus keluar, dan di situ kan udah mulai ada penyerangan kan ya, kita juga harus menyelamatkan diri juga. Iya. Nah itu berarti tadi udah kepisah tuh Kang. Dilemparin batu semuanya udah mesah, dan kita lari ke belakang. Saya lari terus-terusan, tapi di pertengahan itu Baby tuh masuk ke dalam lumpur kakinya. Oh, nyangkut dalam, karena kan dalam lumpur terus nggak bisa gerak, lalu dipukul pakai balok nggak salah deh, ininya nih, rahangnya. Itu posisi Kang Udin di depannya, melihat. Di belakangnya. Akhirnya kita mau nolongin Baby, terus Roni bilang nggak usah, biar saya nolongin. Roni itu yang meninggal. Baby itu kakinya masuk lumpur, terus mau ditolongin sama Roni. Iya, tadi kita mau balikan, tolongin Baby kita ini, terus kata Roni nggak usah, biar saya nolongin. Terus. Pas kan ditolongin tuh, si Baby ditolongin, terus si Roni maju, lalu Roni pun kena ke bacok gitu. Aduh. Saya nggak tahu, setelah itu saya nggak tahu tuh. Saya terus lari, lalu kami akhirnya
ke ngumpet di sungai. Di sungai lumayan besar lah. Ini berarti tinggal berapa nih, Kang? Saya lupa tinggal berapa, pokoknya saya ingat itu saya, Chandra, Warsono, sama Iwan. Sisanya saya nggak ingat karena masih ada kita 5 lagi lah, saya nggak tahu kemana. Tadi ketika meninggal itu Kang Udin berarti menyaksikan sendiri itu? Saya menyaksikan semua. Pas Roni baby dipukul saya menyaksikan, pas saat Roni ditusuk atau apa saya juga menyaksikan. Terus saya ngumpet tuh bertiga tuh, saya, Warsono, sama Chandra almarhum. Ini semua meninggal tuh. Warsono, Chandra tuh meninggal. Nah, kami itu ngumpet di bawah air. Di bawah air, kami itu sungai itu kan ngumpet di air kan. Sungai dibacok-bacokin. Napasnya gimana? Saya kena nih, kebacok. Dibacok di dalam air itu semua di... Saya kena kebacok, lalu saya diangkat ke darat, lalu semua kan juga nggak tahan kan. Iya. Mana ngumpet dalam air kan berat, akhirnya ditarik juga tuh. Chandra sama Warsono. Kami ditelanjangin. Cuman disisakan celana dalam. Oke. Kami diseret tuh. Sambil diseret itu kami dipukul, dibacok, ditusuk. Terus yang paling berat tuh ketika saya dipukul pakai cangkul. Di bagian mana? Kepala. Itu jadi pas sudah telanjang itu mereka langsung mukul. Jadi apa mereka ada dialog dulu gitu? Saya diseret kan. Iya. Terus cuma bilang tuh kamu kafir. Terus saya diseret karena udah kebacok kan. Saya diseret dibawa. Pokoknya sepanjang diseret itu untuk dibawa ke depan ini itu balok, dipukul sama golok, cangkul. Yang terakhir itu mata saya ditusuk pakai bambu. Tapi alhamdulillah Tuhan tuh melindungi saya ya. Nggak buta, cuma lensa saya doang robek. Tapi ya hidung saya kan hancur. Hidung saya kan harus ganti nih, palsu. Nah itu perasaannya waktu itu setengah sadar kah? Apa gimana tuh? Saya masih sadar. Masih sadar? Saya masih sadar, karena proses saya berusaha untuk sadar ya. Saya bilang udah ampun. Tetap aja mereka mukul sambil nyeret ya. Sampai suatu ketika saya terjatuh kan, udah nggak kuat. Udah nggak kuat, terus datang lagi masa lagi, didiriin, lalu kelamin saya dipegang. Mau dipotong kayak golok. Nah di situ tuh yang ada orang, saya ingat dia pakai peci putih lah. Dia bilang ke saya bahwa kamu Islam, syahadat kalau kamu Islam. Saya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka kaget langsung. Oh, Islam. Mereka ribut sendiri tuh. Jadi yang niatan mau potong kelamin saya, jadi mereka ribut sendiri tuh. Sesaat lah. Lalu kemudian saya dipukul, jatuh lagi. Udah, tapi motong kelamin saya nggak jadi. Terus saya diseret ke bagian depan. Nah di proses penyeretan itu, saya ngelihat Warsono kan di sebelah saya lah. Di sana. Terus ada lagi sana lagi Chandra. Nanti kan telanjang juga sama nih. Tapi Chandra mungkin sedikit melawan nih, karena saya ingat banget dia dibacok ininya ya. Di bagian dadanya. Terus Warsono juga dibacok juga. Lalu kami dibawa tuh ke depan. Di depan dan kami ditumpukin. Di depan tuh kesadaran saya udah mulai menghilang ya. Saya cuman jatuh tuh di samping mayatnya almarhum Roni ya. Saya ngelihat Roni udah meninggal, terus saya lihat Warsono lagi disiksa, lagi dipukulin pakai batu, ditimpuk itu, terus sama Chandra juga disiksa. Saat itu saya udah nggak kuat itu. Terus saya dalam posisi saya nggak kuat, diinjek sama polisi. Di apa? Diinjek kepala saya sama polisi. Diinjek sama polisi. Terus bilang, "Tos pae, iya." Apa artinya? Udah mati. Gitu. Saya ingat saya tuh udah mati. Nah, langsung dari situ saya dibawa ke mobil polisi. Mungkin polisi itu bilang saya udah mati, supaya memang masa nggak terus-terusan mukul kali ya. Dan saya dibawa ke mobil mobil polisi yang belakangnya ada itu. Pick up gitu ya? Yang gede itu ya. Saya dibawa mau kayak mobil itulah. Sebagai mayat? Ditumpuk sama beberapa yang korban-korban lainnya. Ketika tadi dikejar-kejar tuh polisi di mana? Nah, saya nggak tahu. Polisi itu, setahu saya yang saya ngeliat dulu itu, polisi itu pas saat saya diinjak palanya itu doang. Gitu. Nyelamatin sih, cuman ya konteks yang tadi dikejar semuanya itu udah. Tapi kok orang bisa kayak gitu ya Kang ya? Saya nggak tahu. Mungkin ya. Tadi sebelum bilang syahadat mau dipotong kelamin, tapi pun itu udah. Karena stigma yang mereka bilang bahwa kami itu kafir, kami itu aliran sesat.
Jadi yang saya dengar itu di dalam saat pembantaian itu bilang, ini aliran sesat. Kamu kafir. Itu terus-terusan tuh keluar dari mulut mereka di saat kami disisa itu. Seakan-akan udah bukan manusia lagi gitu ya Kang ya? Itu benar-benar kami tuh nggak dianggap manusia. Karena brutal sekali kan. Kalau saya menggambarkan itu brutal sekali. Oke. Nah, dari kejadian itu Kang Udin sadar gak? Maksudnya pas ke rumah sakit itu dalam keadaan sadar? Saya akhirnya bangun di sepanjang dibawa ke Puskesmas Malimping dulu ya. Iya. Itu saya disiram polisi pakai air terus-terusan sambil ditepuk-tepuk ininya ya. Tendang lah. Terus dibilang, kamu jangan tidur. Walaupun dengan pendarahan, kamu harus tetap melek. Karena bisa mati. Gitu. Itu kondisi Kang Udin udah gimana tuh Kang? Tadi hidung? Udah kuat, udah berdarah semua nih, hancur. Hidung hancur. Terus ini berdarah. Yang tadi kena apa cangkul ya? Bacok di ini terus ya cangkul juga gitu. Terus mata juga berdarah. Oke. Pokoknya ya keajaiban Tuhan ya buat saya selamat itu. Jadi ya udah pas saat itu di mobil itu ya saya berusaha untuk hidup ya. Terus akhirnya saya ketemu sama Pak Deden Sujana. Oke. Yang ketuanya tadi. Yang sedang megang tangan itu. Dia ngomong Din, Ahmadiyah Jindabat. Hidup Ahmadiyah. Tapi tangannya udah patah ya? Tangannya copot. Tangannya copot? Ya cuma tinggal kulitnya doang. Kan tangannya kan buntung, dibacok. Tinggal kulitnya doang. Bukan patah tapi udah? Enggak, bukan patah. Bayangin, goloknya setajam itu. Sampai bisa buntung tangan orang? Iya, tinggal berapa persen. Nah, itu dia 72, saya lupa berapa jahitan, tapi beliau tuh berapa puluh jam gitu untuk disambung lagi. Dan itu masih bilang hidup Ahmadiyah gitu ya? Itu sakit banget nggak Kang? Maksudnya saat zaman itu rasanya udah... Sakit itu pas baby yang rahangnya patah itu, itu kan muntah darah kan, muntahnya itu ke saya, ke sebelahan tuh. Nah itu, saya nangis tuh situ. Saya bilang, kenapa ini terjadi ya Allah gitu. Saya cuma gitu doang ya. Ini berarti di rumah sakitnya di Puskesmas Malimping, karena belum dibawa ke rumah sakit. Nah, saya ingat sekali itu panik tuh perawat-perawat Puskesmas. Oh cepet, ada masa nyerang. Masanya masih nyerang ke situ? Karena udah samperin masa lagi. Oh, tapi akhirnya, itu dijagain polisi nggak? Udah, akhirnya kami dijemput sama 3 ambulan. Saya, Baby, Pak Deden, dibawalah kami pakai ambulan itu sambil dikelilingi sama masa ya. Ingat banget tuh mobil ambulan digini-giniin tuh. Dalam kondisi yang udah lumur darah, udah ada yang meninggal, udah yang copot. Ya, duduk. Tapi itu ambulans bisa dikawal polisi? Kan dikawal polisi. Kawal polisi. Udah ada polisi. Itu sempat kepikiran, oke mau keluar aja deh dari Islam Ahmadiyah gitu nggak Kang? Kayak, ini berat sekali atau... Ya, untuk menghadapi tragedi itu kan ada masa pemulihan ya. Untuk masa berobat aja saya sekarang masih berobat ya. Karena ada penggumpalan darah di kepala. Nah itu dampak sampai sekarangnya masih ada penggumpalan darah? Masih. Itu akan sembuh kah apa udah permanen? Kata dokter sih ya nggak sembuh karena itu pasti akan ada. Saya makan pengencer darah. Terus di hidung pun kan saya udah 3 kali operasi. 2 atau 3 saya lupa. Pokoknya 3 kali operasi ganti implan kan. Karena udah patah ya. Ya terus mata kan nggak bisa sembuh. Saya ngeliat kanan satu ada garis lah. Ya itu karena goresan itu. Tapi ya alhamdulillah saya masih diberikan kehidupan. Nah itu dampak psikologisnya ada nggak Kang? Maksudnya dari situ trauma sekali ketemu? Trauma sekali. Saya nggak mau keluar sampai setahun lebih lah. Terus saya pun ada trauma ketika ngeliat orang baju putih pakai peci putih. Yang atributnya kayak orang-orang yang itu ya? Orang-orang yang menyerang itu lah. Iya. Terus terbayang. Terus ketika misalnya ada kerusuhan ramai-ramai gitu, saya kayak merasakan nuansa yang sama ya. Seakan-akan itu penyerangan yang ini. Setelah itu Kang Udin pernah jadi saksi hidup dari penyerangan-penyerangan? Saya tuh sempat tiba-tiba jadi ini saksinya untuk Pak Deden. Gitu. Tapi saat itu karena memang saya masih sakit, akhirnya nggak jadi gitu. Tapi saya sempat datang ke pengadilan untuk bersaksi. Saya pusing, lalu sama hakim dibatalin untuk bersaksi.
Dan Pak Deden ini yang kemudian juga dihukum Ya, ya, Kang, ya? dihukum. Yang udah ngebela diri dan dia Ya. dikenain hukuman juga. Ya, betul. Itu sampai sekarang kalau psikologis masih ada rasa takut kalau ketemu orang-orang yang Saya berbaju udah putih nggak sih. gitu nggak? Malahan ketika saya berpikir bahwa saya harus berjuang untuk saudara saya Ahmadiyah. Oke. Dalam artian supaya mereka nggak seperti saya. Peristiwa ini membuat Kang Udin justru Iya, membuat saya sadar bahwa ya kita bisa, saya khususnya merasa bahwa oh ini orang jemaat Ahmadiyah ini harus diselamatkan supaya memang tidak menjadi korban seperti saya. gimana cara Kang Udin untuk Ya akhirnya kan saya cari berjuang cara gitu. dan ternyata Tuhan pun ngasih sesuatu ke saya ya. Ha-ha. Karena saat pas lagi sekesik itu otak saya itu lebih encer, Oh. lebih pintar. Oh iya. Itu jadi lebih pintar, jadi beda sama yang sebelumnya. Justru dengan udah berbagai Karena mungkin dipukul, digoncang. tapi nggak bisa. Tapi itu membuat Iya, saya iya, lebih iya. smart lah. Itu yang saya rasakan gitu. Dan Oke. dari situ saya alhamdulillah ikut beberapa organisasi, terus ikut sama Andre Sasono, terus peneliti bikin ini, sama Kang Firdaus buat 6211 dan kami ngelola itu supaya memang orang itu selalu ingat tragedi Sekesik ya. Oke. 6211 itu akhirnya saya masuk ke Kontras Jakarta. Kontras. Nah Betul. sebelumnya Kang Udin itu ada background di bidang apa Hukum. gitu nggak Kang? Saya nggak ada background hukum, nggak ada. Saya nggak pernah belajar hukum, tapi semenjak Advokasi nggak juga. nggak pernah. Jadi Cikesik itu sebagai tim keamanan karena trauma sebesar itu jadinya jadi Iya. putar balik dalam konteks yang belajar hukum, Benar-benar advokasi. saya belajar bagaimana saya harus menyelamatkan saudara saya supaya tidak seperti Jangan saya. sampai kayak Kang Udin dan teman-teman yang bahkan udah nggak ada gitu ya. Iya. Masih ada dendam gitu nggak sih Kang pasti sama Saya orang-orang yang sudah ya ngapain juga dendamnya, memang mungkin mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan itu salah. gimana maksudnya Kang? Ya, Mereka gini, udah karena- menelanjangi, bacok. Karena mereka kan mungkin terdoktrin ya. Oke. Ya memang ya, kalau saya lihat mereka cuma bilang saya aliran sesat, kamu ikut aliran sesat, kafir, Ya. bukan Islam. Gitu. Jadi, Mereka kayak udah jadi mesin gitu ya Kang ya? iya, gitu. Jadi proses itu menjadi keyword buat saya bahwa Iya. oh, ini edukasi. Nah, kalau yang Kang Udin amati gitu ya Kang ya, kan Kang Udin ngeliat, oh ternyata mereka ini udah kayak mesin doang. Kang Udin udah belajar sama berbagai peneliti, bahkan masuk kontras juga dari sudut pandang korban. Itu apa Kang? Kira-kira pandangan yang sebenarnya mungkin beda dari yang tercover di media gitu. Ya, Misalnya, sebenarnya apakah ini untuk tentang kasus- untuk agama? kasus Gresik ya, Iya, bener gini. Ketika saya udah mengetahui beberapa ilmu warning system, investigasi, Oke. dan advokasi ya, dan Iya. beberapa penanganan kasus di kontras dan beberapa lembaga yang saya masukin, itu saya menemukan sesuatu sebenarnya adalah bahwa kasus-kasusnya Ahmadiyah khusus yang saya dalami Iya. itu nggak murni itu masalah agama. nggak murni masalah agama. Ada juga masalah politik, ada juga masalah kecemburuan sosial, ada juga masalah sosial sendiri ya, bagaimana hubungan kemasyarakatan, dan juga banyak hal-hal lain, yaitu stigma, hoak, kebencian, yang memang diujar oleh beberapa kiai ataupun beberapa ulama ataupun beberapa tokoh-tokoh yang memang itu saya tidak tahu apa punya kepentingan atau apa, itu kan nggak bisa kita baca ya, tapi pola-pola itu yang kebaca bahwa nggak semuanya itu masalah keyakinan itu. Oke, soalnya aku bingung gini Kang. Kita selalu bilang agama pasti mengajarkan kebaikan, agama keyakinan segala macam. Tapi di sisi lain, kasus Cikesik yang mana Kang Udin jadi saksi, yang sampai sekarang masih kebayang juga peristiwa itu kan bisa ngelihat mereka atas nama agama gitu, teriak takbir, teriak kafir segala macam sampai buat manusia itu dehumanize gitu, nggak dianggap manusia lagi gitu. Ya, Itu menurut saya sih, ya sebenarnya kan ajarannya sih benar. Tapi bagaimana penyerapan orang terhadap ajaran tersebut kan itu penting. Oke. Yang paling penting edukasi sebenarnya. Nah, itu kan gini, pengaruh-pengaruh, kalau seandainya memang saat itu memang Banten itu, saya kira sebut Banten, masyarakat Banten itu kan secara pendidikan mungkin bisa lebih baik ya, pengetahuan tentang Ahmadiyah lebih bagus, mungkin nggak akan terjadi seperti itu. Karena
kontekstualnya apakah memang saat itu kita di stigma seperti apa kan kita nggak tahu. Saya nggak pernah tahu tuh. Tapi ketika saya masuk Kontras, ketika saya tahu dan bahwa kan, oh ini mah benar-benar politik dan ada yang by design. Politik dan by design. Gitu, karena itu berarti gapnya ya, antara temuan beberapa peneliti, investigator dari Kontras dan lain-lain itu kan banyak menyimpulkan bahwa ini ada sesuatu yang memang by design, entah itu kontekstualnya untuk politik 2014 ataukah memang by design pilkada atau apa, kan kita nggak tahu lah. Gitu. Tapi gila banget loh Kang itu. Maksudnya mereka kalaupun saya politik, ekonomi, kecemburuan, tapi bener-bener sampai buat manusia dalam konteks kayak gitu kan. Ya itu. Dan ini polanya juga, kalau aku baca di riset-riset lain, di kasus Ahmadiyah lain juga, Sintang dan sebagainya juga. Jadi ada gap antara agama yang baik, yang ngajarin hal baik dan semacamnya, dan penyerang-penyerang ini karena ya itu ya Kang, ternyata ada faktor-faktor luar politik. Itu di luar dari, sebenarnya di luar dari konflik agama. Oh, lu berbeda sama gua. Iya. Lu bukan Ahmadiyah. Terus kenapa gitu kan ya? Iya. Nah, tapi kan ya itu. Jadi pas saya udah masuk di dalam lingkungan LSM dan belajar banyak, disekolahin segala macam, dan saya akhirnya mengerti bahwa nggak sesimpel itu, bahwa ada politik, ada kepentingan isu yang dimainkan, dan satu lagi juga ada masalah kapasitas ya. Kapasitas itu dalam artian kapasitas yang baik yang mana orang jemaat saat itu tahun 2012 saya itu masih belum mengerti tentang inklusi ataupun bagaimana mereka harus bergaul atau raptah ya, itu berteman berbaur dengan masyarakat, membuka gitu ya? diri, memperkenalkan diri bahwa Ahmadiyah itu seperti ini, itu agar orang awareness tentang ajaran. Jadi stigma yang memang melekat kepada si orang yang nggak paham ini itu bisa secara tidak langsung tuh orang mungkin humanisnya akan muncul. Oh, ternyata Ahmadiyah nggak seperti ini kok. Mager, baik. Mungkin kan image-image itu bisa mematahkan stigma yang terjadi. Akhirnya kelompok-kelompok minoritas dan korban ini harus cari cara gitu ya untuk gimana dia. Kenapa saya fokus dan mau ini kan lagi di Salatiga nih saya. Iya. Jauh-jauh saya dari Jakarta kita untuk ngisi workshop kapasitas toleransi tentang mencegah politik identitas, karena menurut saya ya saya korban politik identitas. Ahmadiyah itu banyak dijadikan identitas dan itu harus sadar oleh orang Ahmadiyah sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar Salatiga ini dan anak muda tentunya. Karena kenapa? Karena generasi muda ini memang harus dibangun awareness tentang hati-hati kalian politik identitas nih. Jangan sampai kalian dipolarisasi atau bahkan sampai seperti apa yang saya rasakan. Gitu. Dan isu ini harus sadar bahwa ini bukan soal agama gitu sebenarnya ya. Bukan hanya soal agama. Oke. Dan di pelatihan ini pun akhirnya kan orang saling mengenal. Oh, ada Ahmadiyah. Ternyata Ahmadiyah begini. Ada penghayat. Ada beberapa organisasi Islam lain, ada Kristen. Islam juga ada beberapa kelompok lembaganya kan. Ada Buddha, ada Hindu. Jadi hal ini kan akhirnya terbuka ruang-ruang akhirnya saling mengerti, saling mengenal. Iya. Ya perbedaan ini diterima. Dan itu hal ini penting loh untuk bagaimana sebenarnya masyarakat itu mengerti akan hal ini. Karena ya mungkin tadi saya bilang edukasi. Dan edukasi menurut saya ada dua. Edukasi ke masyarakat yang memang menerima stigma negatif terhadap minoritas itu. Dan juga masyarakat ke dalam, ke komunitas tersebut. Karena biasanya komunitas yang memang terstigma itu dia akan cenderung menutup diri. Karena sebagai coping mechanism juga ya, misalnya kayak supaya dia ya mungkin karena dari luar udah diserang banyak udah diserang, gitu ya. traumatik muncul terus, labeling udah ada. Dan itu mempengaruhi secara psikologis yang mungkin mereka nggak sadar ya. Gitu. Dan begitu gimana tuh saya sekarang kan bantuin Pak Anil Lubis ya di Hari Jia ya. Itu yang humasnya Jemaat Ahmadiyah. Ya. Dan juga saya ngedampingin Ahmadiyah itu dari 2012. Ya, yang penting adalah bagaimana orang-orang jangan sampai seperti saya. Itu paling penting menurut saya. Karena saya ngerasain, Kang, itu sakit banget. Wah, dengar ceritanya ya udah sakit, Kang. Sakit banget. Maksudnya saya ngerasain tuh, wah gila lah. Sakit. Maksudnya
saya nggak bisa ngomong ya. Maksudnya saya jadi sedih karena saya nggak bisa ngomong karena itu sangat dalam ya, sangat saya ngerasain teman saya meninggal di depan saya dan saya disisa barang. Itu kesakitan itu harus saya ya mungkin ya bagaimana sebenarnya jangan sampai itu menjadi negatif ya, dalam artian sampai nyerang balik sama macam itu kan juga akan memperburuk jemaat ya. Tapi ya saya mengaplikasi benar keywordnya dari Ahmadiyah, love for heart and for land tersebut. Tidak ada cinta untuk semua dan tidak ada kebencian untuk siapapun. Dan di situ tuh saya belajar bagaimana menebarkan cinta, satunya menjaga orang-orang ini mengerti terkait ya lu jangan seperti itulah. Jangan sampai ada kalau dengar informasi dengerin dulu baik, jangan sampai informasi itu kalau ditelan langsung lalu membuat gerakan lalu menyerang, lalu mendemo, atau kalau ada ustadz atau guru yang ini jangan langsung inilah ke bawah ya. Iya, tapi dicerna dulu. Jadi perlu itu yang harus yang saya harus dorong ya hal itu. Dan aku habis pikir kalau misalnya melawan balik dengan edukasi dan segala macam, itu langkah baik. Tapi yang kedua bahkan love for all hatred for none yang mana nganggep orang yang nyerang itu mereka mereka tuh bahkan nggak ngerti gitu ya. Mereka bukan dia yang salah, nggak. Saya ceritain satu hal yang menarik. Jadi waktu pas saya ikut sekolah Sahama di Sahama Kontras, ini sekolah kontras. Sekolah Kontras. Nah itu ada salah satu BEM-nya, saya lupa Unirta atau apa yang BEM-nya Universitas Banten lah. Untirta kali Untirta, ya. Nah itu dia mungkin keluarganya ada yang bagian dari yang nyerang. Lalu pas saya cerita saya kejadian sekesik saat itu Bang Aris mancing kan, saya cerita terus akhirnya semua orang pada kaget kan. Terus peserta sama tersebut. Lalu dia berdiri dan dia minta maaf ke saya. Dia sebagai ya dia bilang saya merasa orang Banten dan keluarga saya terlibat. Lalu saya peluk itu saya bilang ya sudah lah, itu kan yang lalu. Berarti bagaimana sebenarnya ya kamu selaku BEM itu mengedukasi bantu kami untuk bagaimana sebenarnya ini loh. Ini penting sekali supaya memang tidak terjadi lagi hal-hal kayak gini di Banten. Jadi kita bikin beberapa gerakan lah, program-program sama dia ya. Itu saya lupa namanya Kavi. Dan dia di keluarga yang tadi penyerang itu ya? Iya. Dan dia sekarang ngerjain isu HAM. Iya, dia jadi aktivis di Banten. Cerita ini pasti akan banyak menimbulkan orang bingung kayak kok bisa ya? Bukannya malah jadi maki-maki, marah-marah, tapi justru serving orang-orang banyak gitu. Ya butuh proses kan. Butuh proses namanya penerimaan. Karena tadi ada trauma juga. Ya, saya nerima ini sebagai takdir saya dan mungkin ini sebagai trigger untuk jemaat lebih maju, lebih berkembang dan membuka diri. Dan aku ngeliat ini bisa bukan hanya buat Ahmadiyah, tapi kelompok lain pun bisa belajar dari ini gitu Kang ya. Belajar bagaimana sebenarnya ya kalau kamu mendengar, kalau sekarang itu mungkin sebabnya hoak ya. Dulu kan nggak ada hoak. Berita bohong gitu. Iya, kalau dulu kan mungkin berita yang mungkin dia terima, mungkin saya nggak tahu dulu apa namanya, pokoknya tapi berita-berita yang mereka terima ya harusnya dicerna dulu, ini dulu, dan itu nggak langsung ditelan sehingga ya nggak terjadi tuh cikesik yang akan terjadi. Nah, terakhir sih Kang aku mau tanyain, siapa Kang Udin sekarang ini gitu? Udah dengan tadi press tadi, siapa yang Kang Udin sekarang? Misalnya siapa sekarang ini juga Kang Udin tuh ke depannya mau ngapain, dan terakhir apa juga sih? Apa sih pesan buat orang di luar sana lah, bagi itu yang penyerang, bagi itu orang-orang yang mungkin di posisi-posisi yang rentan seperti Kang Udin? Ya, saya sekarang itu mengabdi di kemanusiaan. Benar-benar. Kenapa saya ngabdi kemanusiaan? Saya sekarang membantu dan bekerja bisa dibilang itu di Humanity First Indonesia. Humanity First Indonesia. Ya, yaitu lembaga kemanusiaan miliknya Ahmadiyah, sayapnya Ahmadiyah. Dan di situ gimana saya memberikan bantuan yang memang di situ kadang uniknya adalah bantuan yang kami berikan seperti di Lombok ya. Itu yang kami berikan ke korban bencana Lombok itu merupakan orang-orang yang nyerang Ahmadiyah Lombok. Astaga. Ini menarik itu. Kenapa saya mau mengabdi kemanusiaan itu? Karena saya bagaimana sebenarnya yang tadi saya bilang membalas apa yang pernah saya terjadi itu juga bisa diadaptasikan oleh orang-orang yang jemaat tadi. Karena seperti gini lah, Lombok Timur itu kan diserang, rumahnya dihancurin segala macam. Dia harus mengungsi di LLK.
tempat pengungsian gitulah. Nah, terus saat itu gempa besar di Lombok gitu. Nah, saya sebagai HM waktu itu datang, lalu yuk ke daerah mana yang memang berdampak parah. Ternyata daerah itu adalah daerah yang menyerang rumah-rumah mereka sampai hancur. Terus dan tetap dibantu. Saya harus mendorong mereka untuk bagaimana kita memberikan bantuan itu pada yang ini. Untuk kan berat kan, tapi pasti saya membangun mereka berdasarkan untuk, logika juga. Iya, ayo kita ini mereka butuh bantuan kita, mereka menderita. Kita bicara masalah kemanusiaan. Dan itu dikasih ke orang-orang penyerang itu. Kami di belakang mereka. Jadi semua bantuan, semua segala macam itu kami serahkan ke mereka. Lalu kami ya ikut di belakang mereka. Jadi ya mereka yang dibantu ini kaget. Mereka tahu kalau itu Ahmadiyah. Iya, orang kenal. Ini orang Ahmadiyah ini mah. Diambil nggak bantuannya? Diambil. Karena kalau udah ngomongin kemanusiaan ya. Iya, karena kita murni, nggak ada mau tablik segala macam ataupun pentakan Ahmadiyah. Kita emang nggak menyebarkan Ahmadiyah gitu kan? Kita murni memberikan kemanusiaan, tapi ya itu tadi. Apa reaksi mereka tuh? Kemanusiaan itu. Maksudnya jadi oke sama Ahmadiyah dan ya akhirnya mereka malu ya. Mereka malu. Pasti, tapi akhirnya di situ saya menemukan sesuatu. Yang namanya kemanusiaan itu melebihi dari semuanya. Kebencian, segala macam. Nah itu kenapa saya mau jadi pengabdi kemanusiaan. Dan menurut saya seperti sekarang ngisi training dan bantu teman-teman yang lain jika ada kasus-kasus saya sering bantu diskusi hal macam itu agar ya ini kan masa kemanusiaan memang ini harus orang-orang itu tertanam bahwa ya ini udah lu menjadi bicara kemanusiaan lah. Perbedaan tuh itu bahasa yang universal gitu ya Kang. Perbedaan itu hal yang simple ketika ketika kita sama manusia saling berteman, saling bersahabat, itu semua akan hilang. Oke. Itu sih kan. Terakhir yang itu sih Kang tadi, kira-kira harapan atau ada pertanyaan yang belum aku tanyakan cuman penting gitu yang ingin Kang Udin sampaikan. Ini sih. Mungkin ini PR buat kita semua termasuk Ansar ya. Bagaimana sebenarnya kita ini kan masih banyak PR ya. Maksudnya politik identitas masih terus terjadi. Bagaimana stigma terhadap Ahmadiyah masih terus terjadi. Terus bagaimana sebenarnya kapasitas di jemaat juga menurut saya masih kurang lah. Masih perlu kita ini. Itu penting sekali bahwa berteman, berjejaring, terus membangun promosi dalam artian bukan menyebarkan jemaat Ahmadiyah secara ini ajaran benar-benar, tapi membangun bagaimana sebenarnya Ahmadiyah begini loh ajarannya. Jadi stigma yang kafir ini itu akhirnya mematahkan teredukasi sehingga ya tidak ada lagi hal-hal yang akan terjadi dalam Ahmadiyah. Seperti 2005 penyerangan, seperti 2008 penyerangan di Cianjur, dan hal-hal lain yang memang saya dampingin ya. Penyegelan Ciamis, dan beberapa yang memang saya dampingin sampai proses advokasinya ya. Sampai datang ke sana, nginep, nyamar, macam itu. Akhirnya penting banget itu terus dilanjutkan oleh generasi yang Amsal, generasi yang muda, dan jangan sendiri. Karena seperti Setara, seperti organisasi yang lain, memang itu sebenarnya itu menjadi lembaga yang bisa menjadi partner kita, teman kita untuk mempromosikan. Ruang perjumpaan ya, gitu juga mempertemukan kan, dan ngobrol juga mempromosikan dalam artian, ya ini nggak seperti ini harusnya begini loh. Martabat manusia tuh harus dihargai dan ada tahamnya juga dan lain-lainnya. Itu sih. Kata kuncinya berarti lebih ke apa ya Kang? Edukasi dan bisa kayak tak kenal tak sayang gitu. Kalau kita memang udah bener-bener kenal, kita nggak bakal jadi alat-alat yang tadi. Alat-alat kita jadi kayak mesin yang buat membunuh, mesin yang saling menebarkan kebencian gitu ya. Iya. Dimulai dari saling mengenal gitu ya. Ya, itu. Nah, kawan Setara itu yang bisa at least kita terapkan gitu ya. Maksudnya gimana sih cara tackle isu kebencian antar umat beragama, penyerangannya sampai tragis sekali seperti Cikesik tadi itu simple banget gitu. Sebenarnya yang kita kerjakan seperti yang tadi Kang Udin bilang, sesimpel kenal dulu deh, tahu dulu deh. Jangan kemakan hoax, jangan kemakan ujaran-ujaran kebencian, dan sadar bahwa bahasa universal yang paling tinggi yang bisa diterima di kondisi apapun adalah kemanusiaan.
Itu berarti kali Kang ya. Super sekali Bapak. Makasih banyak Kang Udin atas ceritanya. Maaf kalau mengulik-ngulik lagi trauma-trauma yang udah sembuh kok. Udah sembuh. Oke, semoga membaik dan bisa menularkan ke audiens Tara juga supaya ya harus tertular. Karena kebaikan harus terus disebarkan dan kesetaraan, namanya setara kan, harus ada di mana-mana. Bahwa kita setara, tidak ada besar kecil minoritas nggak ada. Kita semua setara sebagai manusia ya. Itu sih. Teman-teman, korbannya yang menjadi saksi hidup sampai berdarah-darah dan semacamnya aja bisa ngomong kayak gitu, kita harusnya malu kalau kita nggak bisa mengerjakan hal yang sama. Itu aja. Makasih banyak Kang Udin, makasih Tara atas waktunya. Sampai jumpa di podcast lainnya.